Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah riset operasi untuk materi pemrograman linier. Definisi dari linear programming. Ada 3 komponen dari linear programming problem. Yang pertama adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif. Fungsi tujuan ini merupakan fungsi linier dari peubah keputusan. Nah, fungsi tujuan ini nanti bisa dua macam. Yang pertama adalah memaksimumkan fungsi linier tersebut atau meminimumkan fungsi linier tersebut. Kemudian komponen yang kedua adalah fungsi kendala atau constraint. Ini juga merupakan fungsi linier dari peubah keputusan, namun sifatnya akan membatasi nilai peubah keputusan. Kemudian yang ketiga adalah batasan tanda atau sign restriction bagi peubah keputusan. Jadi nanti nilai peubah keputusan itu bisa dibatasi hanya bernilai positif saja atau bernilai negatif saja atau tidak dibatasi. Artinya nilai peubah keputusan itu bisa positif, bisa negatif. Kemudian peubah keputusan itu biasanya dinyatakan dalam bentuk X1 sampai dengan Xn. Contoh permasalahan linear programming. Perusahaan mainan kayu yaitu Giabetos Wood Carving. Giabetos Wood Carving ini memproduksi dua tipe mainan yaitu soldier dan train. Nah, untuk membuat soldier dan train ini dibutuhkan biaya-biaya. Sementara persediaan bahan mentah dalam hal ini adalah kayu dan jam kerja untuk membuat per buah mainan tersebut terbatas setiap minggunya. Nah, pertanyaannya adalah berapa buah soldier dan berapa buah train yang harus diproduksi per minggu agar keuntungannya maksimum. Ini adalah tabel biaya Giabetos Wood Carving. Jadi harga jual dalam dolar. Ini untuk soldier harganya adalah 27 per buah dan train ini 21 per buah. Kemudian harga bahan untuk soldier itu adalah $10 per buah dan untuk train itu adalah $9 per buah. Kemudian ada biaya yaitu labor cost itu $14 per buah dan untuk train itu $10 per. Kemudian profit ini didapatkan dari harga jual dikurangi biaya atau cost. Jadi 27 dikurangi 24. Jadi keuntungan soldier itu adalah $3 per buah. Kemudian untuk train profitnya adalah $2 per buah. Kemudian untuk membuat soldier, satu buah soldier itu dibutuhkan 1 jam carpentry dan 2 jam finishing. Kemudian untuk membuat satu buah train itu dibutuhkan 1 jam carpentry dan 1 jam finishing. Nah, ketersediaan carpentry ini sebanyak 80 jam per minggu dan finishing ini sebanyak 100 jam per minggu. Kemudian dari pengalaman sebelum-sebelumnya permintaan soldier itu tidak pernah lebih dari 40 buah per minggu. Sedangkan untuk train ini tidak terbatas. Sehingga apa peubah keputusannya? Peubah keputusannya ada dua, yaitu X1 dan X2. Dengan X1 adalah banyaknya soldier yang diproduksi per minggu dan X2 adalah banyaknya train yang diproduksi per minggu. Dari informasi yang sebelumnya, sekarang kita bisa menyusun fungsi tujuan, kemudian fungsi kendala. Telah dijelaskan tadi bahwa keuntungan
soldier itu adalah $3 per buah, sedangkan keuntungan train itu adalah $2 per buah. Nah, peubah keputusannya adalah X1 untuk soldier dan X2 untuk train. Sehingga fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Jadi X1 ini adalah banyaknya soldier yang harus diproduksi, dan X2 adalah banyaknya train yang harus diproduksi. Kemudian fungsi kendalanya adalah semua sumber daya yang terbatas. Jadi tadi ada informasi seperti ini, batasan untuk carpentry per minggu itu adalah 80 jam, finishing hour itu adalah 100 jam per minggu. Nah, per minggunya itu jika diproduksi X1 soldier dan X2 train, maka per minggunya dibutuhkan X1 plus X2 carpentry hour. Sehingga kendalanya adalah X1 ditambah X2 ini harus kurang dari 80. Kemudian untuk finishing hour-nya, ini kalau diproduksi X1 soldier dan X2 train per minggu, maka dibutuhkan 2X1 plus X2 finishing hour. Dan batas atau ketersediaan finishing hour per minggu itu adalah 100 jam. Sehingga kendala yang kedua adalah 2X1 plus X2 kurang dari 100. Kemudian untuk kendala demand, ini X1 ini harus kurang dari 4. Kemudian untuk batasan tanda, nah, sesuai dengan sifat dari peubah keputusan, yaitu jumlah barang itu harus non-negatif. Sehingga X1 itu harus lebih dari 0, kemudian X2 juga lebih dari 0. Sehingga secara lengkap linear programming untuk permasalahan Giappitus adalah seperti ini. Jadi yang pertama adalah fungsi tujuan, yaitu max Z sama dengan 3X1 plus 2X2. Kemudian kendalanya subject to, ini adalah kendala, yaitu X1 plus X2 kurang dari sama dengan 80, 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 100, X1 kurang dari sama dengan 40, X1 lebih dari sama dengan 0, dan X2 lebih dari sama dengan 0. Ini untuk non-negativity ya. Jadi di sini ST atau subject to, jadi semua peubah keputusan itu harus memenuhi semua kendala ini, termasuk juga batasan tanda. Oke, sebelum kita mencari solusi optimalnya, perlu kita pahami tentang visible region atau daerah visible. Daerah visible atau visible region itu adalah himpunan semua titik yang memenuhi semua kendala dan batasan tanda. Itu namanya visible region atau daerah yang visible. Nah, solusi optimal ini untuk masalah maksimisasi atau minimisasi itu adalah titik di dalam daerah visible dengan nilai fungsi objektif yang paling besar untuk kasus maksimisasi dan paling kecil untuk kasus minimisasi. Jadi solusi optimal itu harus berada di dalam daerah visible. Untuk menentukan solusi optimal secara grafis, nah ini khusus untuk linear programming yang memiliki dua peubah. Untuk yang lebih dari dua peubah, kita tidak bisa menggunakan grafis. Langkah pertama adalah kita menggambar daerah visible. Langkah kedua kita menggambar garis isoprofit, dan langkah ketiga kita menggerakkan garis isoprofit di dalam daerah visible yang menaikkan atau menurunkan nilai Z. Ini tergantung dari kasusnya.
apakah memaksimumkan atau meminimumkan Z. Nah, titik terakhir dalam daerah visible yang terkena garis isoprofit atau garis isocos itu adalah solusi optimal. Ya, tergantung kasusnya maksimum atau minimum. Oke, ini adalah solusi grafis untuk LP 2 ubah untuk masalah diabetes tadi ya. Jadi pertama kita menggambar daerah visible, yaitu himpunan seluruh titik yang memenuhi kendala. Pada masalah diabetes ini tadi kendalanya ada 3. Yang pertama adalah X1 plus X2 kurang dari sama dengan 80. Nah, kita akan membuat garis ini dulu, X1 plus X2 sama dengan 80. Kemudian kita cari daerah himpunan yang memenuhi kendala ini. Ya. Nah, cara membuat garis ini kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Ini jadi dari ini X1 plus X2 sama dengan 80, kemudian X2-nya saya keluarkan di sini, X2 sama dengan 80 dikurangi X1. Jadi X2 sama dengan 80 dikurangi X1-nya pindah ke kanan. Sehingga kalau ini X1-nya adalah, jadi nanti kita buat X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya berapa. Kemudian kalau X2-nya 0, X1-nya berapa gitu ya. Jadi kita nanti akan punya 2 titik yang bisa kita tarik menjadi garis. Jadi kalau X1-nya 0, maka X2-nya adalah 80. Sehingga kita punya titik 0, 80. Nah, sekarang kalau X2-nya yang 0, kalau X2-nya 0, maka X1-nya juga 80. Nah, untuk kasus ini kita punya titik 80,0 gitu ya. Oke, nah misalkan itu tadi titiknya adalah yang pertama adalah 80,0 dan titik 0,80. Itu misalkan kita namakan titik C dan titik D. Jadi titik C-nya adalah ini. Jadi kita buat salib sumbu. Sumbu mendatarnya ini adalah X1, sumbu tegaknya ini adalah X2. Sehingga ini adalah titik 80,0 yaitu titik C. Kemudian ini adalah titik D yaitu titik 0,80. Jadi X1-nya 0, X2-nya 80. Nah, dari dua titik C dan D ini kita tarik garis. Nah, ini adalah garis X1 plus X2 sama dengan 80. Nah, sementara kendala kita adalah X1 plus X2 kurang dari sama dengan 80. Maka daerah ini berada di bawah garis CD ini. Jadi daerahnya yang di sebelah sini. Makanya di sini ada panah-panah ini berarti menunjukkan kendala himpunan yang sesuai dengan kendala yang pertama itu adalah di bawah garis CD ini. Nah, untuk kendala kedua caranya juga sama. Ini daerah visible yang memenuhi kendala kedua. Jadi yang garis kendala kedua ini adalah garis AB. Ini garis AB, ini adalah garis AB. Nah, ini juga berada di bawah yang visible. Kemudian satu lagi kendalanya adalah X1 kurang dari sama dengan 40. Jadi ini ya garis EF bukan di bawah ya, tapi di sebelah kirinya. Karena ini EF, jadi X1 sama dengan 40 itu garis ini. Garis EF ini, kemudian karena kurang dari 40 berarti daerahnya di kirinya garis EF ini. Sehingga dari ketiga kendala tadi, maka terbentuk himpunan atau daerah visibelnya ada di sini.
yang diarsir hitam ini. Dan ini juga sesuai dengan batasan peubah X1 dan X2, yaitu X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0 yang berada di daerah kuadran 1. Sehingga daerah visibelnya ini adalah H, E, F, G, D. Jadi yang diarsir ini ya. Akan ketemu yang titik G ini. G ini ada teori tentang convex set atau himpunan convex, yaitu himpunan convex jika garis yang menghubungkan dua titik manapun di dalam S juga berada di dalam S. Jadi ini ada 4 gambar ABCD, ini lingkaran, kemudian ini segi 4, terus ini gambarnya seperti ini, dan ini gambar kayak donat bolong gitu ya. Donat memang bolong ya. Jadi ini, nah kalau kita mengambil sembarang titik di sini, jadi misalkan yang hitam ini adalah daerah himpunannya, maka kalau kita ngambil 2 titik dimanapun di dalam himpunan ini, kalau kita tarik garis pada 2 titik tersebut, maka garis itu juga berada di dalam himpunan ini. Demikian juga untuk yang B, maka A dan B ini adalah himpunan yang konveks. Tapi untuk yang C dan D, ini kalau misalkan kita mengambil titik A dan titik B, kemudian kita tarik garis antara A dan B ini, maka garisnya ini akan berada di luar himpunan ini. Demikian juga pada D, ini kalau kita punya titik A di sini, B di sini, kemudian kita tarik garis, maka ada daerah atau pada garis itu ada yang tidak berada di dalam himpunan. Sehingga gambar C dan D ini bukanlah himpunan konveks. Itu ya. Nah, titik ekstrem atau extreme point untuk sembarang himpunan konveks S, kemudian P di dalam S adalah titik ekstrem jika garis yang berada di dalam S mempunyai P sebagai akhir garis. Nah, misalkan ini pada B, pada gambar B ini ya, A, B, C, dan D ini adalah titik-titik ekstrem. Jadi ini apa ya, pojok-pojoknya itu merupakan titik ekstrem. Nah, solusi optimal itu kalau daerah visibelnya merupakan himpunan konveks, maka solusi optimal itu selalu terletak pada salah satu dari titik ekstrem pada wilayah visibel tersebut. Jadi kita bisa mencari solusi optimal itu pada titik-titik ekstremnya. Jadi tidak perlu pada semua titik di daerah yang itu. Contohnya ini yang wood carving tadi ya. Tadi kita punya himpunan visibelnya adalah daerah H, E, F, G, D. Nah, titik-titik inilah yang merupakan titik ekstrem. Nah, ini kalau kita mau cari tidak pakai isu profit line, itu bisa juga kita coba titik-titik ekstrem tersebut kita masukkan ke fungsi tujuan. Nah, nanti nilai fungsi tujuan yang paling besar itu adalah titik atau solusi optimalnya. Oke, berikutnya adalah contoh masalah minimisasi. Dorian Auto ini memproduksi mobil dan truk. Jadi ada 2 tipe kendaraan yang diproduksi oleh Dorian Auto ini. Nah, pelanggannya itu adalah high income woman dan high income man, atau kita singkat HIW dan HIM. Nah, kemudian Dorian Auto ini mengiklankan produknya dengan cara membeli 1 menit slot
waktu iklan. Ada dua acara TV yang menjadi target. Yang pertama adalah acara komedi dan yang kedua adalah acara pertandingan sepak bola. Nah, ingin diputuskan berapa menit slot iklan yang harus dibeli pada kedua acara tersebut agar sesuai target jumlah penonton iklan dari HIW dan HIM. Tentu saja dengan biaya yang seminimum mungkin. Nah, ini peubah keputusannya yaitu X1 adalah banyaknya slot 1 menit iklan pada acara komedi dan X2 adalah banyaknya slot 1 menit iklan pada acara sepak bola. Nah, ini adalah informasi dari masalah Dorian Auto. Jadi jumlah pemirsa HIW, High Income Woman, pada 1 menit slot iklan di komedi itu adalah 7 juta orang. Kemudian pada 1 menit slot iklan di sepak bola, jumlah pemirsa HIW-nya adalah 2 juta. Nah, target dari Dorian itu adalah 28 juta. Harus dilihat oleh 28 juta. Kemudian jumlah pemirsa HIM yang High Income Men untuk 1 menit slot iklan di komedi itu dilihat oleh 2 juta orang dan dilihat oleh 12 juta HIM apabila iklan 1 menit iklan di sepak bola. Dan target dari Dorian ini adalah 24 HIM. Jadi dilihat oleh 24 HIM, 24 juta ya, 24 juta HIM. Kemudian biaya iklan 1 menit slot iklan di komedi itu biayanya adalah 50.000 dan biaya 1 menit slot iklan di sepak bola adalah $100.000. Nah, formulasi dari LP masalah Dorian ini, fungsi tujuannya adalah meminimumkan biaya. Tadi biayanya adalah 50 untuk setiap 1 menit slot iklan di komedi dan 50.000 ya, dan 100.000 dan $100.000 untuk 1 menit slot iklan di sepak bola. Nah, fungsi peubah keputusannya adalah X1 yaitu banyaknya 1 menit slot iklan di komedi dan X2 adalah 1 menit slot iklan di sepak bola. Sehingga fungsi tujuannya adalah min Z 50 X1 ditambah 100 X2. Nah, kendalanya apa? Yaitu semua target yang ingin dicapai. Ya, tadi targetnya adalah dilihat oleh 28 HIW, 28 juta HIW dan 24 juta HIM. Sehingga kendalanya adalah 7X1 ditambah 2X2 lebih dari 28 dan untuk HIM-nya 2X1 ditambah 12X2 harus lebih dari sama dengan 24. Untuk batasan tanda, semua peubah keputusan tidak ada yang negatif, sehingga X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 juga lebih dari sama dengan 0. Sehingga lengkap linear programming untuk masalah Dorian Auto ini adalah fungsi tujuannya adalah min Z sama dengan 50X1 plus 100X2, kemudian kendalanya adalah 7X1 plus 2X2 lebih dari sama dengan 28, dan 2X1 plus 12X2 lebih dari 12. Kemudian X1 dan X2 lebih dari 0. Nah, solusi grafis untuk masalah Dorian caranya sama seperti kasus maksimisasi ya. Jadi yang pertama kita menggambarkan daerah visible yang memenuhi semua kendala. Tadi kendalanya juga ada 2.
Yang pertama adalah 7x1 plus 2x2 lebih dari 28. Nah, ini kalau kita dari sama seperti tadi ya, kita buat ini jadi persamaan, jadi 7x1 plus 2x2 sama dengan 28. Kemudian di sini kita bentuk x2-nya ini kita keluarkan. Ini ya, jadi dari 7x1 plus 2x2 lebih dari sama dengan 28. Ini coba saya buatkan di sini. 7x1 ditambah 2x2 sama dengan 28. Nah, ini kemudian 2x2-nya ini dibawa ke tetap di kiri dan 7x1-nya dibawa ke kanan gitu ya. Kemudian masing-masing dibagi 2 sehingga 28 dibagi 2 14, 2 dibagi 2 1. Kok 2 dibagi 7 ya, 7 dibagi 2 adalah 7/2. Jadi kita dapat persamaan ini x2 sama dengan 14 min 7/2 x1. Kemudian kita coba kalau x1-nya 0 maka x2-nya adalah 14. Jadi kita punya titik berapa? 0,14. Kemudian kalau x2-nya yang 0 maka x1-nya adalah berapa ini? Kalau x2-nya 0, x1-nya adalah 4. Jadi kita punya titik 4,0. Nah, sehingga dari dua titik ini A dan B, ini ada titik A dan B, ini kita tarik garis. Nah, kemudian karena ini kendalanya adalah lebih dari sama dengan, maka daerahnya adalah di atas. Ya, di atas ini. Kemudian untuk kendala yang kedua yaitu 2x1 plus 12x2 lebih dari sama dengan 12. Ini caranya sama seperti tadi, jadi ini x2-nya tetap di kiri. 12x2 sama dengan 24 dikurangi 2x1. Kemudian masing-masing dibagi 12, jadi x2 sama dengan 24 dibagi 12, itu adalah 2 dikurangi tadi 2/12x1. Kemudian kita misalkan ini kalau x1-nya 0, x2-nya adalah 2, jadi kita dapat titik 0,2 di sini. Dan kalau kita misalkan x2-nya yang sama dengan 0, nilai x1-nya adalah 12. Jadi 12,0 di sini. Nah, ini kita tarik garis di sini. Ini adalah garis untuk kendala yang kedua. Nah, karena ini juga lebih dari 24, maka daerahnya adalah di atasnya atau di kanannya ya. Nah, sehingga daerah visibelnya adalah daerah yang diarsir hitam ini. Oke, kemudian kita menggambar garis isoprofit. Sebelumnya x1 lebih dari sama dengan 0 dan x2 lebih dari sama dengan 0, berarti di kuadran 1. Jadi benar di sini tadi ya. Terus ini juga di kanan, yang ini di atasnya. Kemudian kita menggambar garis isocos. Isocos line digambar dari fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi adalah 50x1 ditambah 100x2 sama dengan 600. Nah, 600-nya ini kita buat sendiri ya, boleh lebih atau kurang nggak apa-apa. Tapi lebih baik ini dibuat yang agak besar, karena nanti kita tarik ke bawah. Nah, kalau misalkan ini kita buat 600, maka sama seperti tadi kita cari garis di mana x1-nya 0. Kalau x1-nya 0, maka x2-nya adalah 6, dan kalau x2-nya 0, x1-nya adalah 12. Kita masukkan di sini ya, nanti akan ketemu titik ini. Nah, dari dua titik ini yang mana?
12,0 ini dan 0,6 ini, sehingga garisnya yang garis terputus-putus ini adalah garis isoline dengan Z-nya adalah 600. Jadi semua titik di garis ini ya, semua titik di garis ini nilai Z-nya adalah 600, makanya dinamakan isoline. Iso itu sama ya. Jadi pada garis ini semua nilai Z-nya sama, yaitu 600. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya kita tarik garis itu ke bawah. Kita tarik garis ke bawah. Nah, ini bisa mulai dari atas ini yang sejajar dengan garis isoline yang sudah kita gambar tadi ya, kita tarik ke bawah. Nah, terakhir itu akan ketemu di titik E. Jadi garis ini akan ketemu dengan daerah visible, ini terakhir di titik E, maka titik E inilah solusi optimalnya. Nah, titik E ini didapatkan dari, ini kan pertemuan antara kendala 1 dan kendala 2, maka nanti kita samakan kendala 1 dan kendala 2 itu. Nah, didapatkan titiknya adalah, jadi ini tadi yang kendala pertama ya, AB ini. Ya, yang pertama. Kemudian ini adalah kendala yang kedua. Nah, ini kan sama-sama X2-nya nanti 14 minus 7 per 2 X1 samakan dengan 2 min 2 per 12 X1. Maka kita akan mendapatkan X1. Kemudian nilai X1-nya kita masukkan ke salah satu persamaan ini, akan kita dapatkan nilai dari X2. Nah, di sini nilai X1-nya adalah 3,6 dan X2-nya adalah 1,4. Ini adalah solusi optimalnya. Dengan minimum cost-nya adalah, ini fungsi tujuannya tadi adalah 50 X1 ditambah 100 X2. Nah, kemudian kita masukkan nilai X1-nya adalah 3,6 dan X2-nya adalah 1,4, sehingga kita dapatkan nilai Z-nya adalah 320.